Hujan turun deras seperti air mata yang tak bisa kutumpahkan di pemakaman suamiku. Gaun hitamku basah kuyup, menempel di tubuh saat para pelayat berbaris lewat, berbisik-bisik tentang kecelakaan tragis dan kehendak Tuhan. Tapi usb yang terbakar di saku gaunku menceritakan kisah lain, satu yang ditulis dengan darah, pengkhianatan, dan 14 miliar rupiah yang dicuri. Namaku Rino Wijoyo. Dan aku mengubur suamiku, Budi Santoso, podo hari Selasa yang terasa seperti akhir dunia. Rumah duka di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta, bau bunga melati dan formalin yang bikin mual, kombinasi yang selamanya akan mengingatkanku podo kehilangan. Peti mati Budi mengkilap di bawah lampu lembut, kayu jati mahal yang pasti dia hargai sebagai arsitek yang mencintai kerajinan halus. Di usia 34 tahun, aku tak pernah bayangkan jadi janda. Berdiri di rumah yang suamiku rancang untuk masa depan kami. Masa depan yang berakhir di jalan tol licin hujan 3 hari lalu. Tragedi yang menyedihkan, Rino, gumam Siti Nurhayati, ibu mertuaku, di sampingku, tangannya yang dimanikur sempurna mencengkeram lenganku. Tikungan jalan tol itu memang selalu berbahaya. Matanya, abu-abu bojo seperti milik Budi, tetap kering. Dia memakai setelan Chanel hitam terbaiknya, yang disimpan untuk rapat Dewan Dip Suryo Karyo, di mana dia pegang saham besar, bahkan di tengah duka. Siti Nurhayati memancarkan kekuasaan. Aku mengangguk mati rasa, tak bisa bicara. Laporan polisi sederhana. Kecepatan berlebih di jalan basah. Kehilangan kendali. Tabrakan fatal dengan pembatas beton. Kasus ditutup. Budi sedang pulang dari rapat malam, pasti capek, pasti terganggu oleh tantangan arsitektur yang sedang dia pecahkan di otak jeniusnya. Para pelayat lewat dalam kabut pakaian hitam dan suara pelan. Simon Rahman, sahabat Budi sejak kuliah dan direktur keuangan Dip Suryo Karyo, meremas bahuku. Kalau butuh opo-opo, Rino, opo sojo. Parfumnya terlalu kuat, bercampur bau bunga duka yang tak enak. Terima kasih, jawabku, meski koto-koto itu terasa hampa. Lalu Adi muncul. Adik Budi yang selalu jadi kambing hitam, yang keluar dari sekolah hukum dan menghilang berbulan-bulan. Dia kelihatan canggung di setelan yang tak pas, rahangnya tegang saat mendekat. Keluarga hampir tak mengakuinya. Odo perselisihan bertahun lalu yang Budi tak pernah jelaskan padaku. Adi berhenti tepat di depanku. Matanya gelap, beda dengan mata abu-abu Budi, menatapku tajam sampai aku mundur. Tanpa kata, dia meraih tanganku dalam gerakan yang kelihatan seperti hiburan. Tapi bukan jabat tangan atau remasan simpati, aku rasakan sesuatu kecil dan keras ditekan ke telapakku. Apapun yang kamu lakukan, bisiknya, mendekat sampai hanya aku yang dengar, tonton ini sendirian. Sebelum aku jawab, dia sudah pergi, menyatu ke kerumunan pelayat. Jemariku menutup benda itu, flash drive kecil hitam. Lewat kain saku gaunku, aku rasakan kertas lain dibungkus di sekitarnya. Sisa acara pemakaman berlalu dalam kabut. Aku bacakan eulogi yang kutulis jam 3 pagi, cerita tentang hasrat Budi podo arsitektur berkelanjutan, mimpinya membangun dunia lebih baik, satu struktur demi satu. Aku terima ucapan duka, jawab yang pantas, sementara usb itu membakar seperti boro di saku. Baru di rumah, sendirian di rumah yang masih bau kopi Budi dan pensil gambarnya, aku buka kertas itu. 3 koto dalam tinta merah, tulisan Adi yang kasar, jangan percaya siapapun. Tanganku gemetar saat masukkan drive ke laptop. Satu file video muncul, tanggal seminggu sebelum kecelakaan. Aku klik play. Wajah Budi memenuhi layar, hatiku sesak. Dia di kantornya, aku tahu dari blueprint di dinding belakang. Tapi odo yang salah. Sikap tenangnya biasa diganti kecemasan nyoto, matanya melirik ke pintu seperti harap gangguan. Rino, katanya, dan mendengar namaku bikin aku menangis.
Kalau kamu nonton ini, berarti sesuatu terjadi padaku, dan berarti Adi tepati janjinya antar ini ke kamu. Dia jeda, menyisir rambut hitamnya seperti biasa saat stres. Aku temukan sesuatu di kerjaan, sesuatu besar, yang bisa hancurkan semuanya. Aku catat selama berminggu-minggu, tapi aku rasa mereka tahu. Aku rasa. Suara di luar kamera bikin dia beku. Setelah sebentar, dia lanjut suara lebih rendah. Semua yang kamu butuh ada di drive ini. Bukti, rekaman, semuanya. Tapi Rino, dengar aku baik-baik. Kalau sesuatu terjadi padaku, lihat drive ini. Jangan percaya siapapun, terutama mereka. Video putus mendadak, tinggalkan aku tatap bayanganku di layar hitam, jando dengan pertanyaan seperti pecahan kaca di dodo. Aku habiskan 3 hari berikutnya terkunci di kantor rumah Budi, dikelilingi model arsitekturnya dan hantu kehadirannya. Drive itu penuh file, spreadsheet, foto, rekaman audio, jejak digital yang gambarkan gambaran lebih gelap dari kecelakaan apapun. Spreadsheet rumit, penuh angka yang awalnya tak berarti buatku, tapi Budi tinggalkan catatan, anotasi teliti di margin. Alokasi asli 47 miliar dan pengeluaran aktual 33 miliar, dan yang paling mematikan, kemono 14 miliar itu. Proyek Kota Hijau Nusantara. Aku ingat semangat Budi saat menang tender rancang komunitas berkelanjutan untuk Suryo Karyo. Itu proyek impiannya, gabung arsitektur inovatif dengan kesadaran lingkungan. Dia kerja 18 jam sehari, tuang jiwa ke setiap detail. Sekarang, tatap bukti yang dia susun, aku paham kenapa dia gelisah di minggu-minggu terakhir. Aku klik file audio tanggal 2 minggu sebelum kematiannya. Suara Budi isi ruangan, bicara pelan ke seseorang. Aku butuh kamu lihat angka ini lagi, Kendro. Aku cek 15 kali. Suara wanita jawab, Budi, kamu yakin banget? Ini serius. Kalau odo yang coreng proyek, bukan coreng. Ini sistematis. Setiap pembelian bahan besar, setiap bayar kontraktor, odo selisih. Kecil sampai tak kelihatan kecuali kamu cari, tapi tambah jadi 14 miliar. Kendro, itu bukan kesalahan akuntansi. Rekaman berakhir dengan Kendro janji review file sendiri. Namanya muncul di dokumen. Kendra Sari, analis proyek senior, bukan selingkuhan seperti yang sempat kucurigai, tapi sekutu dalam investigasi Budi. Aku temukan rekaman lain, masing-masing lebih mematikan. Di satu, Budi hadapi seseorang soal invoice palsu. Order pembelian ini tak cocok dengan resi pengiriman. Kami pesan baju premium grade, tapi spesifikasi yang datang substandar. Seseorang kantongi selisihnya. Suara pria, halus dan cuek. Kamu terlalu berpikir, Budi. Proyek konstruksi odo variabel. Percaya aku, semua di atas papan. Kalau begitu, kamu tak keberatan kalau aku presentasikan ini ke Dewan Direksi. Jido, lalu dengan nodo tajam yang tak pernah kudengar. Aku saranin hati-hati soal tuduhan yang tak bisa dibuktikan. Sangat hati-hati. Aku kenal suara itu sekarang, Simon Rahman, yang berdiri di pemakaman suamiku dengan tangan di bahuku tawarkan bantuan. Foto-fotonya lebih mengganggu. Gambar dokumen yang difoto cepat pakai kamera, tanda tangan palsu, kontrak diubah, jaringan manipulasi keuangan yang jangkau dalam struktur eksekutif Suryo Karyo. Dan di formulir persetujuan krusial yang otorisasi pembayaran mencurigakan, tanda tangan Siti Nurhayati, ibu mertuaku, wanita yang berdiri kering moto di pemakaman anaknya. Rekaman terakhir tanggal malam sebelum kematian Budi. Suaranya tegang, capek. Aku tinggalkan ini sebagai asuransi besok. Aku bawa semuanya ke Pak Darmawan. Dia satu-satunya lawyer yang aku percaya, yang tak terkait Suryo Karyo. Kalau sesuatu terjadi sebelum aku sampai sono,
Rino, maaf. Aku seharusnya mundur saat pertama curiga. Tapi proyek ini, rumah-rumah yang kita bangun, mereka pakai bahan substandar. Orang bisa cedera. Keluarga, anak-anak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Pintu dibanting di rekaman. Suara Budi turun jadi bisik. Odo orang di sini. Kalau ini pesan terakhirku, Rino, aku cinta kamu. Percaya Adi. Dia satu-satunya anggota keluarga yang tak pernah ambil uang Suryo Karyo. Dan apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan mereka menang. Rekaman berakhir. Aku duduk di gelap kantor Budi, gemetar karena marah dan duka. Suamiku tak mati kecelakaan. Dia dibunuh karena coba ungkap fraud 14 miliar yang ancam nyawa tak bersalah. Dan ibunya sendiri mungkin tanda tangani surat perintah kematiannya. Aku angkat, lalu taruh lagi. Siapa yang bisa kutelepon? Polisi. Dengan bukti opo yang mereka percaya? Budi kumpul bukti, tapi cukupkah buatku? Dan siapa lagi terlibat? Seberapa dalam ini? Jangan percaya siapapun, tulis Adi. Tapi aku harus percaya seseorang karena kalau Budi mati demi kebenaran ini, aku terkutuk kalau biarkan pembunuhnya kubur itu bersamanya. Aku buka file baru di laptop dan mulai susun semuanya kronologis. Kalau aku mau lawan Suryo Karyo dan semua yang terlibat, aku harus lebih pintar dari Budi. Aku harus temukan Kendrosari. Temukan Kendrosari lebih mudah dari yang kukira. Profil LinkedIn-nya sebut dia analis proyek senior di Suryo Karyo, setidaknya sampai 2 minggu lalu. Status kerjanya sekarang mencari peluang baru. Waktunya tak kebetulan. Aku kirim pesan lewat platform Jogo Samar. Aku Jando Budi Santoso. Kita perlu bicara soal proyek Kota Hijau Nusantara. Balasannya datang dalam sejam. Cafe Cisco di Merdeka Thursday jam 2 siang. Datang sendirian. Cafe Cisco kecil di mal pinggir jalan. Tempat bisnis mati dan whistleblower ketemu wartawan. Kendra duduk di pojok belakang. Wanita kulit sawo matang awal 40-an dengan moto tajam yang nilai aku saat aku masuk. Dia kelihatan capek, stres terukir di garis sekitar mulutnya. Kamu mirip dia, katanya saat aku duduk. Sama ekspresi tegas di rahangmu saat marah. Kamu kenal suamiku baik. Kami kerja bareng 3 tahun. Dia satu-satunya eksekutif di Suryo Karyo yang benar-benar peduli kalau angkonya cocok. Dia genggam cangkir kopinya. Maaf atas kehilanganmu. Budi orang baik. Apakah itu kecelakaan? Tanyaku langsung. Towo Kendra pahit. Kamu tak akan di sini kalau percaya itu. Aku keluarkan, tunjuk screenshot dari US. Dia tinggalkan semuanya buatku, bukti, rekaman, tapi aku butuh paham gambaran lengkap. Apa yang terjadi setelah dia hadapi mereka? Dia lirik sekitar gugup sebelum jawab. Budi datang ke aku 6 minggu lalu dengan curigaannya. Awalnya aku pikir dia salah. Selisih biasa di proyek besar, tapi makin kita gali, makin buruk. Bukan cuma coreng. Mereka sistematis ganti bahan grade tinggi dengan murah dan kantongi selisihnya. 14 miliar yang bisa kita buktikan, angka asli mungkin lebih tinggi. Kendra keluarkan folder, geser ke meja. Aku simpan salinan semuanya, sebut asuransi, atau mungkin paranoia setelah opo yang terjadi podo Budi. Aku buka folder. Di dalam laporan inspeksi, hasil tes bahan, dan foto lokasi konstruksi. Bukti mematikan, beton tak penuhi standar aman. Balok bojo di bawah grade. Sistem listrik yang tak lolos inspeksi jujur. Keluarga akan tinggal di rumah-rumah ini, kataku ngeri. 800 unit, keluarga menengah yang pikir mereka beli mimpi Indonesia. Suara Kendra pecah.
Budi tak bisa biarkan itu. Dia jadwalkan rapat Dewan Direksi Senin pagi. Dia tak sampai sono. Siapa lagi tahu soal rapat itu? Simon Rahman. Dia Cvo. Budi harus lewat dia buat masuk agenda Dewan, dan dia ragu. Siti, ibunya. Kendro angguk pelan. Dia ketua Dewan. Budi hancur saat sadar tanda tangannya di dokumen persetujuan. Dia terus bilang pasti ada penjelasan, ibunya tak mungkin tahu. Tapi kamu pikir dia tahu? Aku pikir fraud 14 miliar tak terjadi tanpa tahu Dewan. Apakah mereka aktif terlibat atau sengaja buta, hasilnya sama. Aku pelajari kertas, pikiran berpacu. Budi sebut lawyer, Pak Darmawan. Apakah dia pernah sampai ke rapat itu? Tidak. Kecelakaan minggu malam. Darmawan telepon kantor Senin tanya kenapa Budi lewat janji. Kendro condong maju. Rino, mereka pecat aku sehari setelah pemakaman. Bilang restrukturisasi, tapi aku kerja 12 tahun tanpa review negatif. Mereka bersihkan rumah, hilangkan siapa saja yang mungkin tahu apa yang Budi tahu. Lalu kenapa mereka belum serang aku? Karena kamu janda yang berduka. Serang kamu terlalu cepat akan timbulkan pertanyaan, tapi itu tak bertahan setelah warisan selesai. Setelah mereka pikir kamu move on. Dia tak lanjut kalimatnya. Aku pikir moto kering Siti di pemakaman. Simpati Simon yang dipraktikkan. Mereka sudah gerak. Odo pembicaraan soal gugat wasiat, klaim Budi tak waras. Lalu kamu harus gerak lebih cepat. Kendro keluarkan kartu nomo. Marcus Chen adalah akuntan forensik yang spesialis fraud korporat. Mahal, tapi bersih. Tak terkait Suryo Karyo. Kalau serius kejar ini, kamu butuh seseorang yang bisa buat bukti keuangan nempel di pengadilan. Dan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah lakukan. Ajukan pengaduan whistleblower ke OJ kemarin, tapi itu proses panjang dan tak bawa Budi kembali. Dia berdiri buat pergi, lalu jeda. Dia selalu bicara tentang kamu, bilang kamu orang terkuat yang dia kenal. Aku pikir dia bangga opo yang kamu lakukan. Setelah dia pergi, aku duduk di cafe tatap bukti di depanku. Kendro benar. Aku butuh gerak cepat, tapi juga pintar. Budi hadapi mereka langsung dan mati karenanya. Aku tak ulang kesalahan Somo. Malam itu, aku telepon Adi. Aku butuh bantuanmu, kataku saat dia angkat. Aku pikir kamu mungkin, jawabnya. Apa yang kamu butuh? Semua yang kamu tahu soal keterlibatan ibumu dengan Suryo Karyo. Dan Budi sebut sesuatu soal kamu tak pernah ambil uang mereka. Apa artinya? Diam Adi panjang, kukira dia tutup. Akhirnya, ketemu aku di villa besok. Kamu tahu yang mono. Dan Rino, jangan bilang siapa pun ke mono kamu pergi. Siapa pun. Villa itu dalam hutan Bogor, struktur sederhana, yang Budi rancang awal karirnya sebagai retret akhir pekan. Truk Adi sudah parkir di luar saat aku sampai. Karat makan pinggirnya, kontras tajam dengan mobil mewah keluarga Santoso lain. Di dalam, Adi pasang api. Dia kelihatan lebih tua dari 30 tahun, lelah oleh opo yang dorong dia jauh dari keluarga. Saat dia hadap aku lihat Budi di bahunya. Coro dia tahan diri saat kasih kabar buruk. Kamu mau tahu soal ibu dan Suryo Karyo, katanya tanpa basa-basi. Mulai 15 tahun lalu saat ayah mati. Aku duduk di depannya, terima kopi yang dia tawarkan. Budi tak banyak bicara soal waktu itu. Karena Budi mau percaya yang terbaik soal semua orang, terutama keluarga, tawa Adi kasar. Perusahaan konstruksi ayah lagi goyah. Investasi buruk, timing lebih buruk.
Saat dia serangan jantung, kami 6 bulan dari bangkrut. Lalu tiba-tiba ibu punya uang. Banyak. Dia bilang asuransi jiwa. Tapi aku hitung. Tak ada polis bayar sebanyak itu. Suryo Karyo. Dia jual perusahaan ayah ke mereka dengan harga murah. Lalu pakai info dalam beli saham Suryo Karyo sebelum umumkan ekspansi besar. Ubah senjadi jutaan. Dia tatap api. Saat aku tahu, aku hadapi dia. Dia tawarin potonganku, bilang untuk masa depan keluarga. Aku jalan pergi. Dan Budi sudah diit, fokus gelar arsitekturnya. Ibu pastikan dia tak tahu detail. Saat lulus, dia sudah di Dewan Suryo Karyo, dan mereka tawarin pekerjaan impiannya. Dia pikir dapat berdasarkan prestasi. Suara Adi lembut. Mungkin iyo. Budi jenius, tapi ibu pastikan dia tak pernah lihat terlalu dekat dari mono wang datang. Aku pikir semangat suamiku saat dapat proyek kota hijau. Kebanggaannya bangun sesuatu berkelanjutan dan baik. Dia tahu, meski di akhir. Ibu underestimate dia. Pikir dia tetap setia keluarga di atas segalanya. Adi keluarkan amplop coklat. Setelah kamu telepon, aku ke gudang penyimpananku. Aku catat hal-hal bertahun-tahun. Sebut paranoia atau bertahan hidup. Ini mungkin bantu. Di dalam laporan ban, email, foto dokumen, jejak kertas tunjuk naiknya Siti di Suryo Karyo, selalu didahului windfall mencurigakan, dan diikuti hilangnya rival potensial yang nyaman. Dia kejam, kataku, pelajari foto Siti dengan Simon Rahman di Golo Amal. Tapi apakah dia mampu bunuh anaknya sendiri? Adi selesai. Setahun lalu, aku bilang tidak. Tapi setahun lalu, Budi tak ancam ungkap 14 miliar fraud yang balik ke dia. Ku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku hampir tak angkat, tapi sesuatu buat aku angkat. Bu Wijoyo, suara pria tua, gugup. Nomo saya Pak Darmawan. Aku seharusnya ketemu suamimu. Aku pasang speaker biar Adi dengar. Pak Darmawan, senang Anda telepon. Aku punya dokumen yang Budi bawa ke Anda. Alhamdulillah. Lega dia terasa. Aku dapat telepon. Ancaman Bu Wijoyo. Seseorang tak mau aku bicara sama kamu. Siapa yang ancam Anda? Mereka tak identifikasi, tapi mereka tahu hal soal sekolah cucu-cucuku, kondisi medis istriku. Aku 73 tahun. Aku tak bisa, suaranya pecah. Tak opo, kataku, meski marah bakar di dodo. Bisa Anda setidaknya cerita opo yang Budi diskusikan dengan Anda? Dia sebut opsi nuklir, bilang dia temukan bukti fraud, tapi lebih penting, dia draft sesuatu yang lindungi kamu kalau sesuatu terjadi padanya, transfer sahamnya di trust keluarga, dengan kondisi spesifik yang trigger kalau kematiannya dicurigai. Aku dan Adi tukar pandang. Aku belum lihat dokumen trust, kataku, karena dia belum ajukan. Dia bawa ke aku malam itu. Tapi Bu Wijoyo, dia kasih instruksi verbal. Kalau kamu bisa buktikan fraud, kalau kamu bisa tunjuk kematiannya bukan kecelakaan, saham itu jadi milikmu. Dengan hak suara penuh, itu kasih kamu cukup kuasa buat paksa investigasi sungguhan. Berapa yang kita bicarakan? Antara holding langsung dan ketentuan trust keluarga, sekitar 30% Suryo Karyo, gabung dengan anggota Dewan Simpatik, cukup ambil kendali. Tak heran mereka mau aku diam, tak heran Siti sudah gerak gugat wasiat. Pak Darmawan, bisa Anda bersaksi soal opo yang Budi bilang? Jeda panjang. Maaf. Aku punya keluarga juga, tapi aku tulis semuanya. Sudah notaris. Kalau sesuatu terjadi padaku, partnerku pastikan sampai ke orang yang tepat. Itu yang terbaik yang bisa aku lakukan. Setelah dia tutup,
Aku dan Adi duduk diam, akhirnya dia bicara. Mereka akan serang kamu keras sekarang. Ibu tak suka ujung longgar. Lalu aku harus ikat mereka dulu. Aku kumpul dokumen. Kendra kasih kontak, akuntan forensik. Kamu ikut aku. Aku butuh seseorang yang aku percaya. Budi minta aku lindungi kamu kalau sesuatu terjadi. Aku gagal sekali. Adi berdiri, tekat keras di wajahnya. Aku tak gagal lagi. Saat kami siap pergi, aku lihat sekitar villa di mana Budi mimpi dan rencana, di mana rohnya masih kayaknya tinggal di blueprint yang ditancap di dinding. Aku akan hancurkan dia, kataku pelan. Ibumu, Simon, semua yang terlibat. Senyum Adi muram. Bagus. Sudah waktunya seseorang lakukan. Kantor lawyer Brennan and Associates di lantai atas gedung tinggi pusat kota. Semua kocok dan bojo ambisi. Aku sewa mereka atas rekomendasi akuntan forensik. Mereka spesialis litigasi korporat dan yang penting tak terkait Suryo Karyo. Sarah Brennan segolo yang lawyer kuat harus, moto tajam, berpakaian rapi, dan kejam saat lindungi klien. Dia review bukti yang aku bawa dengan intensitas elang tatap mongso. Ini substansial, katanya setelah 2 jam pemeriksaan. Tapi mereka akan argumen ini semua sirkumstansial, soal kematian suamimu. Frau jelas, tapi hubungkan ke pembunuhan lain cerita. Opo yang kamu butuh, tanyaku. Pistol asap. Sesuatu yang langsung hubungkan Freud ke kematian Budi. Dia keluarkan dokumen. Tapi kita punya masalah lain. Ini datang pagi ini. Aku bocor feeling hukum dengan tak percaya yang tumbuh. Siti dan Simon, sebagai wakil Suryo Karyo, gugat aku karena fitnah, klaim aku sebarkan tuduhan tak berdasar soal perusahaan. Lebih buruk, mereka minta pengadilan beku aset Budi, termasuk rekening bersama kami, sambil investigasi apakah aku pengaruh berlebih padanya sebelum kematiannya. Mereka coba bangkrutkan aku sebelum aku lawan balik, kataku. Taktik umum. Kuras sumber dayamu, paksa setle. Sarah condong mundur. Tapi mereka buat kesalahan. Dengan feeling ini, mereka buka diri ke Discovery. Kita bisa minta dokumen, deposisi, catatan keuangan, semuanya yang mereka sembunyikan. Bisa kita menang dengan yang odo. Kita bisa lukai mereka, tapi buat menang tegas, buktikan Budi dibunuh. Kita butuh lebih. Siang itu, aku pulang rumah dan temukan pintu depan sedikit terbuka. Darahku dingin. Aku telepon Adi bukan masuk. Keluar dari sono, katanya langsung. Pergi ke tempat umum. Aku sedang jalan. Aku nyetir Kemal dekat, tangan gemetar. Adi ketemu aku dalam 20 menit, dan kami balik ke rumah bareng. Kerusakan halus, tapi teliti, laci dibuka dan ditutup hati-hati. Kertas sedikit tak di tempat. Kantor Budi diatur ulang cukup buat sadar. Mereka cari sesuatu, koto Adi, cek jendela. Pertanyaannya apakah mereka temukan? Aku langsung ke brankas tersembunyi Budi di balik panel palsu yang dia rancang di dinding. Hatiku tenggelam. Brankas terbuka, kosong kecuali 1 lembar kertas. Beberapa perlawanan tak layak. Jalan pergi selagi bisa. Ini satu-satunya peringatanmu. Seperti neraka, gumamku. Tapi sesuatu ganggu aku. Budi terlalu pintar simpan semuanya di satu tempat. Aku ingat kebiasaannya. Coro dia badkup file penting di banyak lokasi insting. Aku ke meja gambarnya dan tarik laci bawah sepenuhnya. Ditempel di bawah, flash drive lain. Dasar licik, koto Adi kagum. Drive ini isi sesuatu beda. File video tanggal minggu sebelum kematian Budi. Yang pertama tunjuk dia pasang kamera tersembunyi di ruang rapat. Yang kedua bayaran.
Rapat antara Simon, Siti, dan dua pria yang tak kukenal. Situasi dermawan ditangani, koto Simon. Dia tak masalah. Dan anakku. Suara Siti dingin es. Masih rencana maju. Aku coba ajak dia pikir. Salah satu pria tak dikenal angkat. Lalu kita butuh solusi permanen. Buat kelihatan kecelakaan. Tikungan di tol 6 sempurna. Hujan di perakiraan minggu malam. Tidak, suara Siti. Harus ada cara lain. Kamu sudah di dalam ini, Siti. Kalau dia ungkap proyek kota hijau, kita semua jatuh. Investigasi federal. Tuduhan Rico. Apakah hati nurani anakmu yang salah arah layak 20 tahun penjara? Video tunjuk wajah Siti. Perang antara insting ibu dan bertahan diri. Bertahan diri menang. Buat bersih, katanya akhirnya. Tanpa penderitaan. Video berakhir. Aku dan Adi duduk diam kaget. Kita punya mereka, bisikku. Kita benar-benar punya mereka. Ya Tuhan, Adi bernapas. Dia benar-benar setuju. Ibu kita sendiri. Aku buat salinan langsung. Satu buat Sarah Brennan, satu buat Adi, satu upload ke cloud aman. Lalu telepon Sarah. Aku temukan pistol asapmu, kataku. Seberapa cepat kamu bisa dapat injunction darurat? Dengan ini, aku bisa punya marshal federal di pintu mereka pagi ini, Rino. Ini konspirasi pembunuhan. Ini di luar litigasi sipil. Ini kriminal. Bagus. Tapi aku mau lebih dari penangkapan. Aku mau mereka tahu itu aku. Aku mau mereka lihat semuanya yang mereka bangun runtuh. Suara Sarah odo hormat baru. Kita ajukan tuduhan kriminal bareng gugatan sipil untuk kematian salah. Dengan bukti ini, kita bisa tembus selubung korporat. Serang aset pribadi. Mereka kehilangan semuanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berdiri di kantor Budi, dikelilingi mimpi dan rencananya. Besok, aku mulai proses hancurkan pembunuhnya. Tapi malam ini, aku duga untuk pria yang mati coba lakukan hal benar, dan untuk ibu mertua yang pilih uang di atas nyawa anaknya. Maaf, bisikku ke fotonya. Maaf kamu harus tahu apa mereka sebenarnya, tapi aku janji, cintaku, mereka bayar setiap detik rasa sakit yang mereka sebabkan padamu. Villa di hutan punya lebih banyak rahasia dari yang kubayangkan. Adi saranin kita balik ke sono sebelum penangkapan, bilang ada sesuatu lain yang aku harus lihat. Di kabut pagi dini, tempat itu kelihatan beda, lebih tua, tunggu sejarah. Budi pasang sistem keamanan di sini 3 tahun lalu, jelas Adi. Antar aku ke kotak peralatan tersembunyi. Bilang untuk pantau satwa liar, tapi aku selalu curiga. Di dalam kotak tahan cuaca, sistem rekaman digital, masih operasional. Adi sambung laptopnya dan mulai download file. Sebagian besar tak bersalah. Russo di Fajar, pejalan kaki sesekali, tapi timestamp 2 minggu sebelum kematian Budi bikin denyutku cepat. Di sono, Adi tunjuk layar. Mercedes hitam parkir di villa. Simon Rahman keluar, diikuti pria yang tak kukenal. Kurus, cuoco. Dengan gerak hati-hati orang biasa kekerasan, mereka jalan keliling perimeter, jelas tak sadar kamera. Itu dia, koto Adi pelan. Marco swab dulu kerja keamanan untuk Suryo Karyo sebelum mandiri. Jenis mandiri yang tangani masalah permanen. Di rekaman, Simon tunjuk sesuatu di bawah kap mobil tak kasat, tempat Budi parkir. Web angguk, catat dipnya. Percakapan mereka terlalu jauh buat dengar, tapi tujuannya jelas. Mereka rencana kecelakaan. Mereka survei di sini dulu, kataku, mual naik. Cari tahu persis cara rusak mobilnya.
File selanjutnya 3 hari kemudian. Kali ini, Web balik sendirian, bawa kotak alat. Dia habiskan 40 menit dekat tempat mobil Budi parkir, sesekali cek. Saat pergi, dia bawa sesuatu dibungkus kain, bagian yang dia lepas atau rusak. Budi pasti nyetir mobil yang dikompromi selama berhari-hari. Koto Adi, suaranya tebal marah. Hanya tunggu kondisi tepat. Aku pikir hari-hari terakhir suamiku, nyetir dengan kematian secara harfiah di bawah kap. Tak sadar timer hitung mundur nyawanya. Hujan minggu malam bukan kebetulan. Itu pemicu yang mereka tunggu. Kita harus temukan Web, kataku. Sudah. Adi keluarkan alamat cetak. Dia tinggal di kompleks apartemen kumuh di timur, minum di bar Murphy hampir tiap malam, jenis pria yang pikir tak tersentuh karena hati-hati. Dia akan pelajari sebaliknya. Kami buat salinan rekaman pengawasan dan kirim ke Sarah Brennan. Balasannya langsung. Ini dia. Dengan video ruang rapat dan ini, kita bisa buktikan premeditasi. Aku percepat surat perintah. Tapi aku mau lebih dari keadilan hukum. Aku mau Web tahu rencana hati-hatinya terurai. Malam itu, aku dan Adi duduk di bar Murphy. Pantau Web minum sendirian di pojok booth. Dia kelihatan persis seperti di video, dingin, profesional, mudah dilupakan. Aku dekati mejanya, geser ke kursi depannya, matanya menyipit, tangan gerak halus ke jaket. Jangan, Koto Adi, muncul di sampingnya. Kecuali kamu mau semua di sini tahu siapa kamu. Aku tak kenal kalian, Koto Web datar. Tapi aku kenal kamu, aku taruh foto di meja, screenshot dari pengawasan villa. Luar biasa betapa jelas kamera digital sekarang, bahkan dari jauh. Wajahnya pucat. Ini yang akan terjadi, lanjutku, suara tenang meski hati berdegup. Besok pagi, agen federal tangkap Simon Rahman dan Siti Nurhayati karena konspirasi pembunuhan. Namamu ada di semua file mereka. Berapa lama sampai mereka tawarin kamu deal? Kamu gertak. Aku keluarkan tunjuk video lain. Simon di ruang rapat bilang situasi Darmawan ditangani. Itu konspirasi. Dan ini, aku tunjuk rekaman villa. Ini kamu jalankan konspirasi itu. Pembunuhan bayaran. Kejahatan federal. Penjara seumur hidup tanpa parole. Ketegangan Web beretak. Apa yang kamu mau? Pengakuan. Detail lengkap. Berapa mereka bayar kamu? Bagaimana kamu rusak mobil? Semuanya. Kamu lakukan malam ini. Jadi saksi negara. Dan mungkin kamu dapat 20 tahun bukan seumur hidup. Mereka akan bunuh aku. Mereka akan bunuh kamu juga setelah ditangkap. Setidaknya di tahanan federal. Kamu masih bernapas. Aku berdiri buat pergi. Kamu punya 1 jam buat ke kantor FB. Setelah itu, kamu hanya nomor lain di surat perintah penangkapan. Aku dan Adi tunggu di luar di truknya. 40 menit kemudian, Web keluar, masuk mobil, dan nyetir ke pusat kota ke gedung federal. Kamu pikir dia benar-benar lakukan? Tanya Adi. Dia survivor. Dia buat deal. Aku lihat villa 1 kali terakhir, pikir Budi pasang kamera buat pantau satwa, tak tahu mereka tangkap bukti rencana pembunuhannya sendiri. Kita harus bilang Sarah, pastikan mereka siap untuk dia. Saat kami nyetir balik ke kota dan badai hukum yang akan pecah, aku rasakan sesuatu geser di dalam. Duka masih odo, selalu odo, tapi sekarang bergabung dengan sesuatu lain. Kepuasan. Pembunuh Budi pikir mereka pintar. Hati-hati. Mereka tak hitung Budi juga pintar. Tinggalkan jejak bahkan dia tak tahu. Besok, dunia mereka runtuh, dan aku punya kursi depan buat lihat bakar. Gedung Pengadilan Federal berdiri seperti benteng keadilan lawan langit Jakarta.
3 bulan setelah kematian Budi, aku jalan naik tangganya, diapit Sarah Brennan dan tim lawyernya. Di belakang, kru media berebut posisi. Cerita pecah lebar. Fraud konstruksi, pembunuhan, konspirasi, perjuangan janda untuk keadilan. Itu segala yang siklus berita 24 jam idamkan. Di ruang sidang 7, suasana listrik. Di satu sisi duduk terdakwa, Siti Nurhayati, rapi di biru navy, tapi dengan garis baru di sekitar mulut. Simon Rahman, percaya diri biasa diganti panik yang tak disembunyikan. 3 eksekutif Suryo Karyo lain dan Marcus Webb, yang tukar kebebasannya dengan hukuman ringan dan status saksi bintang. Semua berdiri untuk Yang Mulia Hakim Patricia Thornton. Hakim Thornton, wanita berambut perak dengan moto tajam, duduk. Ini bukan lagi gugatan kematian salah. Ini kasus kriminal federal dengan proses sipil terlampir. Jaksa distrik ambil minat pribadi setelah pengakuan Webb ungkap kedalaman konspirasi. Sarah berdiri untuk pembukaan. Yang Mulia, kami akan buktikan terdakwa terlibat konspirasi sengaja fraud investor dan publik 14 miliar rupiah. Dan saat Budi Santoso ancam ungkap kejahatan mereka bunuh dia. Lawyer pembela, lawyer korporat licin bernama Harrison, keberatan langsung. Inflamatori dan prejudisial, Yang Mulia. Ditolak. Bu Brennan, lanjut. Sarah jalan juri lewat bukti metodis. Catatan keuangan muncul di layar. Pencurian sistematis dari proyek Kota Hijau, bahan substandar yang ancam warga masa depan. Kendra Sari bersaksi dulu, suaranya jelas dan mematikan saat jelaskan fraud yang dia dan Budi ungkap. Pak Santoso teliti, koto Kendra. Dia catat semuanya karena tahu seberapa berbahaya pengungkapan ini. Lalu akuntan forensik, pecah jejak uang dalam istilah bahkan anak paham. 14 miliar dicuri, disembunyi lewat perusahaan cangkang dan invoice palsu. Semua teracable balik ke rekening yang dikontrol terdakwa. Tapi ruang sidang benar-benar meledak saat Sarah perkenalkan video ruang rapat. Keberatan. Harrison berdiri. Rekaman ini didapat ilegal. Rekaman dibuat korban di ruang rapat di mana dia punya akses legal. Hakim Thornton putus tolak. Ruangan diam saat video play. Juri lihat Siti Nurhayati, seorang ibu, setuju pembunuhan anaknya. Beberapa juri mundur ngeri. Satu tutup mulut horor. Suara Simon di rekaman khusus mematikan. Situasi Darmawan ditangani. Lalu Marcus Webb, pakai orangnya penjara, diapit Marshal Federal. Kesaksiannya klinis, menghancurkan. Dia jelaskan bagaimana Simon sewa dia. Bagaimana mereka rencana pembunuhan kelihatan kecelakaan. Bagaimana dia rusak mobil Budi. Aku longgarkan copling selang rem, koto Webb datar. Dirancang gagal di bawah rem keras di kondisi basah. Hujan minggu itu sempurna. Dan bayaranmu, tanya jaksa. 50 juta, setengah depan setengah setelah selesai. Adi bersaksi selanjutnya, jelaskan dinamika keluarga. Naiknya ibunya ke kuasa lewat cara mencurigakan. Suaranya pecah saat deskripsikan identifikasi mayat kakaknya. Akhirnya giliranku. Sarah siapkan aku baik, tapi tak ada yang siapkan aku hadap Siti di ruang sidang itu. Ibu mertuaku tatap aku dengan benci tak disembunyi. Bu Wijaya, Sarah mulai lembut, tolong ceritakan ke pengadilan soal flash drive yang saudara iparmu kasih di pemakaman. Aku deskripsikan temukan bukti, pesan video terakhir Budi, dokumentasi yang dia susun, lalu Sarah play itu. Rekaman terakhir Budi, wajah capeknya isi layar. Kalau sesuatu terjadi sebelum aku sampai sono, Rino, maaf. Aku seharusnya mundur saat pertama curiga. Tapi proyek ini, rumah-rumah yang kita bangun, mereka pakai bahan substandar. Orang bisa cedera. Keluarga, anak-anak.
Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Suaranya pecah emosi. Odo orang di sini. Kalau ini pesan terakhirku, Rino, aku cinta kamu. Percaya Adi. Dia satu-satunya anggota keluarga yang tak pernah ambil uang Suryo Karyo. Dan apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan mereka menang. Video berakhir. Beberapa juri menangis. Harrison coba terus ecamine aku, sarankan aku fabrikasi bukti, duko buat aku delusional, tapi setiap serangan jatuh datar lawan gunung dokumentasi. Ledakan sejati datang selama kasus pembela. Harrison argumen entrapment, frame job, opo sojo buat ciptakan keraguan masuk akal. Lalu dia buat kesalahan fatal. Dia panggil Simon Kestan. Di bawah Tros Echamination, Simon runtuh. Hadap suaranya sendiri otorisasi pembunuhan, dia pecah dan tunjuk Siti. Itu ide dia. Dia bilang Budi akan hancurkan semuanya yang kita bangun. Ruang sidang meledak. Hakim Thornton palu gavel saat Siti lompat berdiri, jerit ke Simon tutup mulut. Marshal Federal gerak saat dia serbu dia. Tertib. Tertib di pengadilan. Saat tenang pulih, Sarah berdiri. Yang mulia, aku mau presentasikan satu bukti terakhir. Dia keluarkan kontrak yang Budi siapkan. Dokumen trust yang Darmawan deskripsikan, disaksikan dan notaris benar, tanggal hari sebelum kematiannya. Dokumen ini buktikan Budi Santoso tahu nyawanya bahaya. Dia coba lindungi istrinya dan ungkap kebenaran, bahkan kalau mereka berhasil diamkan dia. Juri deliberasi kurang dari 4 jam. Bersalah. Semua tuduhan. Saat vonis dibaca, konspirasi, fraud kawat, fraud pos, pembunuhan bayaran, aku lihat orang yang bunuh suamiku sadar nyawa mereka selesai. Siti mati di penjara. Simon hadap 40 tahun minimum. Yang lain layani dekade. Tapi vonis kriminal hanya bagian satu. Proses sipil yang ikut cepat. Diaktifkan oleh vonis kriminal, ketentuan trust Budi kick in. Aku dianugerahi sahamnya, ganti rugi untuk kematian Salah dan kendali minat di proyek Kota Hijau Nusantara, yang akan dibangun ulang benar, aman, seperti Budi rencana. Saat kami tinggalkan gedung pengadilan, reporter jerit pertanyaan. Aku berhenti di mikrofon yang Sarah peringatkan hindari. Suamiku mati karena dia tak biarkan keluarga pindah ke rumah berbahaya. Integritasnya biaya nyawanya. Hari ini, keadilan ditegakkan. Tapi aku mau jelas. Aku akan pakai setiap sumber daya sekarang di tanganku buat pastikan proyek Kota Hijau Nusantara jadi komunitas aman, berkelanjutan yang Budi bayangkan. Pembunuhnya coba diamkan dia. Sebaliknya, mereka kasih visinya suara yang akan gemo generasi. Di kerumunan, aku lihat Adi Anggo setuju. Kami menang, tapi kemenangan hampa tanpa Budi di sono bagi. Marshal antar mereka pergi dalam borgol. Siti dulu, sepatu desainernya klik di lantai pengadilan satu kali terakhir. Dia balik sekali dan untuk sesaat aku lihat sesuatu berkedip di matanya. Penyesalan, takut, atau hanya kalkulasi dingin wanita akhirnya hadap konsekuensi yang tak pernah bayangkan. Simon menangis saat mereka tarik dia keluar, setelan mahalnya kusut, rambut rapi acak. Pria yang berdiri di pemakaman suamiku tawarkan hiburan bantu rencana pembunuhannya. Eksekutif lain ikut, lawyer mereka sudah mungkin atur apel yang tak kemono-mono. Di luar pengadilan, udara September terasa bersih, tajam janji musim gugur. Adi berdiri di sampingku saat reporter kemas peralatan, cerita sudah siar nasional. Kamu lakukan, katanya pelan. Budi bangga. Apakah? Aku lihat koper di tanganku isi dokumen yang buat aku pemegang saham mayoritas di proyek miliaran. Dia hanya mau bangun rumah aman. Dia tak pernah mau ini. Tidak,
Tapi dia mau keadilan. Dan kamu kasih itu. Sarah Brennan dekati, wajah biasa tenang tunjuk emosi langko. Rino, odo sesuatu lagi. Hakim Thornton mau lihat kamu di ruang hakim. Perutku sesak. Opo lagi? Tapi ekspresi Hakim Thornton baik saat isyarat aku duduk. Bu Wijoyo, aku mau informasikan pribadi bahwa FPI buka investigasi ke-17 proyek Suryo Karyo lain berdasarkan bukti yang suamimu susun. Kerjanya akan selamatkan ribuan keluarga dari rumah potensial berbahaya. Dia kasih surat. Ini dari kantor Jaksa Federal. Mereka rekomendasikan Budi untuk penghargaan Anumerta Kepahlawanan Sipil. Jarang, tapi tindakannya dan kamu layak. Aku tatap segel resmi, air mata akhirnya datang. Bukan untuk Siti atau Simon atau kemenangan kami, tapi untuk Budi, suamiku jenius, berprinsip, yang mati karena tolak diam. 3 minggu kemudian, aku berdiri di upacara groundbreaking proyek Kota Hijau Nusantara Baru. Kami robohkan semuanya yang dibangun dengan bahan substandar. Mulai segar dengan tim arsitek yang bagi visi Budi. Gedung pertama akan pakai namanya Pusat Budi Santoso untuk Kehidupan Berkelanjutan. Kendra Sari berdiri di kerumunan, sekarang kepala integritas proyekku. Adi Odo juga, akhirnya bebas dari bayang keluarga yang dorong dia pergi. Bahkan Pak Darmawan hadir, lawyer tua yang temukan keberanian saat penting. Suamiku percaya arsitektur bisa ubah nyawa, kataku ke mikrofon. Dia mati lindungi keyakinan itu. Hari ini kami hormati dia bukan dengan koto, tapi aksi. Setiap botol yang diletakkan di sini, setiap balok yang diangkat akan penuhi standar tertinggi karena itu yang Budi tuntut. Saat aku nyetir pulang malam itu, aku berhenti di pemakaman. Batu nisan Budi sederhana, elegan. Dia setuju. Aku taruh tangan di granit dingin. Kita menang, cintaku. Mereka semua ke penjara. Siti dapat seumur hidup tanpa parole. Ketua juri bilang unanimous di pemungutan suara pertama. Simon mati di balik jeruji dan proyek. Itu akan jadi segala yang kamu mimpi. Angin gemerisik lewat pohon, dan untuk sesaat aku hampir dengar suaranya. Lihat senyumnya saat bicara bangun komunitas yang tahan generasi. Tapi aku tukar semuanya buat punya kamu kembali, bisikku. Flash drive masih di brankas rumahku. Aku tak tahan hancurkan. Pesan terakhir Budi ke aku, wajahnya beku di layar, bilang dia cinta aku. Beberapa malam aku nonton, ingat pria yang pilih kebenaran di atas keluarga, integritas di atas aman. Marcos benar satu hal di kesaksiannya. Budi tahu risikonya. Dia siapkan kematiannya dengan presisi metodis yang dia bawa ke segala. Dokumen trust, kompilasi bukti, bahkan kamera tersembunyi. Dia bangun sistem keadilan sendiri, tahu sistem asli mungkin gagal aku. Saat aku jalan balik ke mobil, ku bergetar. Adi teks soal rencana makan malam. Sarah Brennan update gugatan sipil lawan konspirator tersisa. Kendra dengan foto dari lokasi konstruksi. Aku punya keluarga baru sekarang, tempo di kejaran keadilan. Bukan hidup yang aku rencana, tapi hidup yang keberanian Budi buat mungkin. Pengampunan dikubur dengan Budi, kataku ke Perstapi berdiri di sono di cahaya pudar. Aku sadar itu tak sepenuhnya benar. Aku tak pernah ampuni pembunuhnya. Pengkhianatan Siti terlalu dalam. Keserakahan Simon curi terlalu banyak. Tapi aku bisa ampuni Budi karena jadi pria yang tak bisa jalan dari kebenaran, bahkan saat itu bunuh dia. Karena itu persis pria yang aku jatuh cinta. Dan di akhir, kebenarannya menang.